bertasbihnya makhluk-makhluk tersebut adalah dengan mentaati perintah-perintah Allah pada apa yang mereka diciptakan. Kata sujud, arti sujud, orang sujud itu artinya patuh kepada yang disujudin. Ya. Sujud itu menunjukkan kepatuhan, ketundukan ya, seorang kepada yang disujudi. Karena ada kaitan antara tasbih dengan sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmatnya, taufik serta hidayahnya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di alam semesta ini, baik di langit-langitnya maupun yang ada di bumi, baik yang kasat mata maupun yang tidak terlihat oleh kita, semuanya itu bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal ini di dalam beberapa surah. Berulang kali Allah nyatakan, di antaranya dalam surah Al-Hadid, dalam surah Al-Hasyr, surah As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun, Al-Isra maupun suratul A'la. Dan di dalam surah-surah yang lain Allah nyatakan hal ini. Segala sesuatu bertasbih dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu nanti kita akan baca surah-surah yang disebutkan tadi dan surah-surah yang lainnya, dan kita renungi apa maksudnya segala sesuatu bertasbih kepada Allah, dan kita pun diperintahkan untuk bertasbih. Apa maksudnya ini semua? Nanti insyaallah kita akan renungi dan firman-firman Allah yang akan kita baca. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan memberikan taufik kepada kita di dalam mengamalkan firman-firman-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, ghurur, ujub, su'udzon, dan berbagai penyakit hati lainnya.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca beberapa ayat dari surat Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hadid ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih. Ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini menggunakan diksi sabbaha. Artinya telah bertasbih. Bentuknya ini namanya fi'il madhi. Bentuk lampau artinya telah. Artinya sejak dahulu, sejak diciptakan alam semesta ini, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah. Jadi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat yang serupa dengan ini pun Allah Subhanahu wa taala ulangi di dalam surah Al-Hasyr, juga di ayat yang pertama. Bahkan ayatnya sama, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Begitu juga di dalam surah As-Saff dengan ayat yang serupa, sabbaha lillahi ma fis samawati
wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Walaupun ada perubahan sedikit, ya, di dalam surah Al-Hadid langsung ma fis samawati wal ardi, tapi di dalam surah Al-Hasyr ma fis samawati ditambahin wa ma fil ardi. Begitu juga As-Saff ma fis samawati wa ma fil ardi. Tapi ya, pada intinya semuanya, ya, pesannya atau informasinya sama, yaitu bahwasanya segala sesuatu apa yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi semuanya bertasbih, ya, dalam bentuk fi'il madhi tadi, telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini pun berulang di surah Al-Jumu'ah ayat 1 dan juga At-Taghabun ayat 1. Tapi bentuknya bukan lagi dengan diksi fi'il madhi, tapi menggunakan fi'il mudhari, yang artinya sedang dan akan datang. Seperti dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, waktunya itu present tense, ya. Tapi ini sedang, dalam bahasa Arab fi'il mudhari itu mengandung arti sedang dan juga akan datang, ya. Jadi kembali Allah Subhanahu wa taala nyatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ini dalam surah Al-Jumu'ah dalam bentuk jadi fi'il mudhari, artinya sedang atau senantiasa bertasbih kepada Allah. Jadi bukan hanya masa lampau saja, dulunya saja waktu diciptakan mereka bertasbih, tapi tidak. Tapi terus menerus mereka bertasbih sejak diciptakan sampai nanti masa akhirnya, ajal atau ketentuan habisnya makhluk-makhluk tersebut. Jadi senantiasa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah segala sesuatu apa yang ada di langit-langit maupun apa yang ada di bumi. Al malikil quddus, Raja yang maha suci. Kata sabbaha di sini dalam terjemahan diartikan secara bahasa Indonesia mirip dengan qaddasa. Sabbaha artinya mensucikan, qaddasa juga mensucikan. Seperti apa yang diucapkan oleh para malaikat tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kakek nenek kita, Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Pada saat baru dalam penciptaannya, awal penciptaannya masih dalam bentuk jasad seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada para malaikatnya, inni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah atau ceritakanlah tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Artinya ya, aku akan jadikan di bumi ini khalifah. Khalifah artinya pengganti, ya, dari kata khalafa, artinya menggantikan peran Allah Subhanahu wa taala, arti sebagian peran Allah Subhanahu wa taala dalam memakmurkan bumi ini. Malaikat tentunya kaget. Malaikat kaget dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesuai dengan pengamatan, ya, atau apa yang diketahui oleh para malaikat,
Yang menghuni bumi ini sebelum adanya manusia adalah hewan-hewan, dan termasuk hewan yang kita kenal dengan istilah simpanse. Hewan yang berkaki dua, ya, bertangan seperti kita, ya, berdiri, ya. Itu secara fisik mirip dengan makhluk yang bernama manusia secara fisik, ya, memiliki kepala yang menghadap ke depan seperti itu, ya, mata dua, ada hidung, ada telinga, itu mirip secara fisik. Dan ini pun kita bisa saksikan dari fosil-fosil tengkorak, ya, manusia atau makhluk-makhluk purba, ya, yang dari jenis simpanse ini, itu mirip kalau masih dalam tengkoraknya mirip, ya, hanya volume tengkoraknya itu manusia lebih besar dari simpanse itu. Ini bisa disaksikan di museum di Indonesia, ada di Jawa Tengah, itu Sangiran, ya, Museum Purbakala. Oleh karena itu, kenapa, ya, Charles Darwin itu setelah menselidiki fosil makhluk-makhluk purba, dia berkesimpulan katanya manusia berasal dari kera, ya, atau dari simpanse itu. Setelah kemudian mengalami perubahan atau evolusi yang dikenal dengan teori evolusi. Allah sudah tahu bahwasanya nanti ada manusia yang berpendapat seperti itu berdasarkan penelitiannya, ya. Ini sama juga seperti apa yang dilihat oleh malaikat. Mereka prediksi, mereka lihat, ya, dari apa yang disaksikan sebelum manusia tinggal di bumi ini. Mereka akan melihat bagaimana makhluk yang tinggal di bumi ini, yaitu yang seperti manusia, ya, yang mana mereka itu hewan, simpanse. Mereka itu melakukan kerusakan di muka bumi, saling membunuh antara satu sama lain, ya. Nah, oleh karena itu telah timbul pertanyaan, tatkala Allah ciptakan Nabi Adam dalam bentuk fisiknya mirip, ya, dengan simpanse tadi. Oleh karena itu timbul pertanyaannya. Pertanyaan tadi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, timbul pertanyaan para malaikat, ya Allah, apakah kamu mau jadikan makhluk yang seperti ini menjadi khalifah? Ya, artinya apakah kamu ingin menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Karena ya sesuai pengalaman para malaikat, apa yang disaksikan oleh para malaikat di muka bumi, makhluk yang seperti manusia ini telah melakukan kerusakan seperti itu dan menumpahkan darah. Ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih kepada Engkau. Sabbaha yusabbihu, ini seperti yang sedang kita bahas ini, artinya bertasbih. Kalau nahnu nusabbihu, artinya ini bentuk fi'il mudhari. Kalau tadi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, artinya senantiasa bertasbih, itu untuk orang ketiga. Kalau nahnu, kami, arti kami bertasbih, jadi orang pertama, ya, jamak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih, memuji kepada Engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan Engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kemudian mengatakan, sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini menunjukkan bagaimana, ya, keterbatasan pengetahuan makhluk
termasuk malaikat, ya, dibandingkan pengetahuan atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia ketika melihat fosil-fosil, ya, lalu mengira manusia berasal dari keras seperti itu. Padahal makhluk yang Allah ciptakan, walaupun secara jasad, secara fisik ada kemiripan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada makhluk yang bernama manusia ini. Makhluk yang baru ini disempurnakan dengan akalnya, ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, dalam surah yang lain. Apabila aku telah sempurnakan, jadi dari tadinya dalam bentuk fisik disempurnakan dan ditiupkan padanya rohku, faqa'u lahu sajidin, ya, maka sujudlah kepadanya. Ini perintahnya dalam ayat yang lain kepada para malaikat. Dan juga di dalam surah Al-Baqarah, di samping bagaimana Allah sempurnakan penciptaan Nabi Adam ini, juga Allah ajarkan ilmu kepadanya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan makhluk yang disangka oleh para malaikat ini akan sama dengan simpanse, ya. Allah ajarkan al-asma'. Allah ajarkan bagaimana makhluk yang baru ini yang bernama manusia ini, ya, diajarkan bagaimana bisa menamai sesuatu. Ya, arti asma bukan diajarkan, oh ini namanya kitab, ini namanya meja, ini namanya kamera, ini namanya handphone, bukan seperti itu. Tapi Allah mengajarkan, maksudnya Allah mengilhamkan ke dalam jiwa diri Nabi Adam, dan juga ini akan terus, ya, dari gennya ini terus menurun kepada keturunannya, yaitu kemampuan untuk menamai sesuatu, merumuskan sesuatu, memformulasikan, menggambarkan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Ini maksudnya al-asma. Inilah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk manusia, di mana ini tidak dimiliki oleh simpanse. Simpanse nggak bisa, oh ini merumuskan sesuatu, melihat sesuatu, kemudian memberikan kesimpulan, merumuskan seperti manusia, mengamati sesuatu, menyelidiki sesuatu, ya, kemudian diamati, diselidiki, kenapa ini berulang terus seperti itu, seperti kenapa seperti Newton menjatuhkan benda misalnya, diamati terus, kemudian dibuatlah rumus, ya, tentang gravitasi bumi seperti itu, rumus gravitasi, ataupun para ilmuwan yang lainnya, sehingga, ya, ilmu pengetahuan berkembang. Ini adalah berkat bagaimana Allah tanamkan pada diri manusia ini kemampuan untuk menamai sesuatu, merumuskan sesuatu, memformalisasikan sesuatu, dan juga menjelaskan. Allamahul bayan, ya, ini dalam surah Ar-Rahman diterangkan. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Ar-Rahman allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, penyayang. Allamal Qur'an, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia juga yang menciptakan manusia. Kemudian allamahul bayan, manusia ini diajarkan bagaimana cara untuk menjelaskan sesuatu, menerangkan sesuatu, sehingga ilmu bisa berkembang, ilmu bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dengan demikian ilmu pengetahuan terus berkembang. Jadi manusia ini tidak memulai segala sesuatu dari nol. Ya, kalau nggak ada penjelasan yang diwariskan dari orang-orang terdahulu sampai sekarang, misalnya kita akan terus belajar dari nol. Dulu misalnya orang nggak tahu cara memasak,
Bagaimana daging, makan daging hewan tuh. Oh, tapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan, oh ini ya, daging hewan kalau mau dimakan ya nggak mentah-mentah tapi dimasak dulu. Ya. Dulu misalnya awalnya dipanggang, kemudian mulailah diolah sampai sekarang berbagai macam jenis kuliner. Ini kan dari awalnya dari nggak tahu, kemudian makin kesini makin bertambah berkembang. Ini diwariskan. Ini hikmah daripada apa yang Allah katakan allamahul bayan. Ini juga yang Imam Ali pernah mengatakan, belajarlah dari pengalaman orang-orang terdahulu agar supaya kamu tidak memulai sesuatu dari nol. Likaila tabda'u min sifir. Ya, seperti itu. Inilah ya perkembangan umat manusia seperti itu. Nah, ini kita kembali kepada cerita para malaikat tadi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi bagaimana ya malaikat mengira makhluk yang akan diciptakan ini bahkan kemudian akan dijadikan khalifah di muka bumi. Ya, di mana peran khalifah ini peran yang besar sekali. Arti seorang pengganti dari peran Allah Subhanahu wa taala sebagian ya. Ini kan tentu akan memiliki kebebasan, memiliki kekuasaan, memiliki kehendak. Tidak seperti makhluk yang lain termasuk malaikat, yang mana mereka diciptakan dalam fungsi dan tugas tertentu. Ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud selalu. Yang diperintahkan untuk ruku selalu. Jadi mereka diciptakan pada tugas-tugas tertentu. Ya. Yang diperintahkan seperti makhluk-makhluk tumbuhan atau hewan, ya, benda-benda langit, buminya, bulannya diperintahkan sejak awal. Bagaimana dia berotasi pada sumbunya, kemudian mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan benda-benda angkasa ini semuanya bergerak sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sudah tidak berubah. Tidak seperti manusia, kadang mau begini, kadang begitu. Ya, manusia ini diberikan hurriyatul iradah wa hurriyatul ikhtiar. Manusia ini diberikan kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan untuk memilih sesuatu. Ya, dan juga diberikan tanggung jawab atas apa yang ya ditugaskannya itu. Manusia diberikan kebebasan tapi ada tanggung jawabnya, ada amanah ya seperti itu. Nah, ini peran khalifah ini begitu besar, oleh karena itu dipertanyakan oleh para malaikat. Tapi Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, di antara tadi ucapan para malaikat, sungguhnya kami bertasbih kepada engkau, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini kalau diterjemahkan, ya, kami bertasbih kepada kamu dan mensucikan kamu. Apa artinya perbedaan antara tasbih dengan takdis, dengan antara nusabbihu dengan nuqaddisu? Ya, kalau bahasa Indonesia sama-sama artinya mensucikan. Tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan. Kedua kalimat diulang, ya, diksinya berbeda, pasti maknanya berbeda. Ya, bahasa Arab ini memang memiliki ya, kosakata yang begitu banyak. Ya. Ya, lebih banyak daripada bahasa Inggris. Seperti contohnya kata singa aja dalam bahasa Arab itu ya, ada 365 kata dalam bahasa Arab. Ya, satu kata aja, makhluk sama singa, tapi bahasa Arabnya itu banyak, sampai 300-an lebih. Nah, ini juga kata nusabbihu ya, dengan nuqaddisu berbeda. Nusabbihu dari kata sabbaha. Ya, sabbaha itu artinya ya
dari akar katanya sabaha yasbahu, mirip ya. Sabaha yasbahu itu kalau kita buka kamus artinya berenang. Sabaha yasbahu itu artinya berenang ya. Kalau orang berenang kan dia pasti menjauhkan titik awalnya. Dia mulai dari sini misalnya ke sana, pasti kalau orang berenang tuh menjauhi titik awalnya. Nah, kata sabbaha yusabbihu diartikan mensucikan, maksudnya adalah artinya menjauhkan Allah. Kita bertasbih kepada Allah artinya menjauhkan Allah dari berbagai sifat-sifat yang buruk. Itu makna sabbaha. Ya, awal katanya seperti itu. Jadi kita bertasbih kepada Allah, kita ucapkan subhanallah. Artinya Allah maha suci dari segala sifat yang buruk. Maha suci dari segala sifat kekurangan, maha suci dari sifat kelemahan. Allah maha suci ya dari sifat fakir. Innallaha seperti ucapan orang-orang yang musyrik ya, mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya, Allah itu fakir, kitalah yang kaya. Ya, Allah maha kuasa ya. Allah bersifat segala sifat yang baik, seperti yang Allah nyatakan sendiri, walillahil asmaul husna, milik Allah lah segala nama-nama yang baik. Jadi ketika kita bertasbih ya, mensucikan Allah, maksud kita ya, sucikan Allah dari berbagai sifat-sifat yang buruk. Jangan kita Allah katakan Allah lemah, Allah enggak mampu, Allah enggak melihat kita ya, seperti itu ya. Atau Allah bersifat seperti manusia, Allah beranak ya, seperti itu. Allah punya anak, seperti itu. Itu adalah menunjukkan bagaimana ya, kita tidak bertasbih. Nah, ketika kita bertasbih ini sebenarnya bukan mensucikan Allah itu berarti Allah tidak suci sehingga perlu kita sucikan. Allah sudah maha suci ya. Fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Allah senantiasa maha suci ya, dalam segala kondisi kalian ya, baik kalian bertasbih atau tidak bertasbih, Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Allah tidak butuh kepada tasbih kita, tapi tasbih kita sebenarnya adalah kita butuhkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah bertasbih kepadanya segala sesuatu, apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi sebenarnya ketika kita mengucapkan subhanallah, ini sebenarnya bukan kita sucikan Allah. Allah sudah maha suci. Maksudnya adalah kita bersihkan, kita sucikan hati kita dari prasangka dan dugaan-dugaan yang buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita sucikan diri kita. Jangan kita menyangka Allah itu punya anak. Jangan kita menyangka Allah itu tidak adil. Jangan kita mengira Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu dan sebagainya. Ini kalimat subhanallah ini ya, maknanya seperti itu. Ya, bertasbih artinya kita bersihkan diri kita ya, dari segala sifat-sifat yang menganggap bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ini artinya tasbih. Sebaliknya kalau kata takdis ya, takdis itu artinya mensucikan juga. Kudus itu. Nah, kalau tadi tasbih artinya menafikan bagi Allah segala sifat-sifat yang buruk, kalau takdis artinya menetapkan bagi Allah ya, segala sifat-sifat yang baik. Ya, itu sama, jadi sama-sama mensucikan. Tapi kalau mensucikan artinya membersihkan dari sifat-sifat yang buruk, kalau takdis artinya menetapkan bagi Allah segala sifat-sifat yang baik. Ya, kita kembali kepada
Apa yang Allah nyatakan tadi? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam diksi fi'il madhi, arti diksi lampau, sabbaha, seperti yang tadi ada di dalam surah Al-Hadid, ya, maupun di dalam surah Al-Hasyr ayat 1, Al-Hadid ayat 1, dan juga dalam surah As-Saff ayat 1. Itu menggunakan diksi fi'il madhi. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun juga ayat 1 ini menggunakan diksi fi'il mudhari untuk menyatakan bahwasanya baik dahulu, sekarang maupun akan datang, senantiasa makhluk-makhluk tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah nyatakan dalam bentuk isim masdar. Isim ini arti kata benda. Kata benda tidak berhubungan dengan waktu. Kalau kata kerja berhubungan dengan waktu, waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang. Tapi kalau kata benda nggak ada waktunya. Ini menunjukkan bahwasanya bertasbih kepada Allah atau kemahasucian Allah ini, ya, bukan hanya waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang, artinya tidak terikat dengan waktu, kapan saja. Allah nyatakan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci. Ini enggak menunjukkan maha sucinya lampau, sekarang atau akan datang. Tidak. Ya, tadi tidak berhubungan dengan waktu. Jadi ini untuk menunjukkan berkali-kali Allah menerangkan pada kita bahwasanya segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur, ya, ayat 41 pun Allah Subhanahu wa taala menerangkan, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Dalam surah An-Nur ayat 41 Allah menyatakan, tidakkah kamu saksikan bahwasanya telah senantiasa bertasbih kepadanya segala sesuatu apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi lagi-lagi Allah menerangkan bahwasanya apa-apa yang ada di langit dan di bumi, ya, mereka bertasbih kepada Allah. Lalu tasbih mereka seperti apa? Ya. Nah, ini di sini di ayat yang lain pun dalam surah Al-Isra 44 Allah pun menerangkan, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah, ya, langit-langit dan bumi, dan juga langit-langit dan bumi, wa man fihinna, dan segala apa yang ada di dalamnya. Bahkan Allah katakan, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun. Jadi bukan saja yang disebutkan langit-langit, bumi bertasbih kepada Allah. Segala sesuatu pun itu semuanya bertasbih dengan memuji kepadanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian gak paham cara mereka bertasbih seperti apa. Kalau kita kan bertasbih, ya, secara ucapan kita bilang subhanallah. Ini dianjurkan seperti itu, kan? Kita bilang subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Lalu kalau makhluk-makhluk itu seperti apa? Matahari, bulan, bintang, ya, berbagai planet-planet, kemudian tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu, ya, batu dan sebagainya. Bahkan, ya, apa yang ada di dalam tubuh kita, kulit kita ini, sel darah kita, organ-organ di dalam tubuh kita,
Ya, baik itu jantungnya, paru-parunya, sel-sel darahnya, sel darah merah, sel darah putih, semuanya. Ya, enzim-enzimnya bertasbih kepada Allah. Karena kalimat tadi wa min syai'in, tidak ada segala sesuatu illa yusabbihu bihamdi, melainkan semuanya bertasbih dengan muji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian enggak faham bagaimana tasbih mereka. Arti untuk menunjukkan masing-masing ini bertasbih dengan caranya. Seperti dalam surah An-Nur ini Allah nyatakan, setelah Allah sebutkan wat-tayru saffatin, dan burung ya, ketika terbang dia mengepakkan sayapnya. Ya. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Setiap makhluk-makhluk itu sudah tahu bagaimana cara salatnya mereka dan cara bertasbihnya mereka. Artinya di sini bagaimana bertasbihnya mereka. Walaupun dulu dikatakan artinya kalian nggak paham cara tasbih mereka. Iya memang. Ya, secara detail nggak paham, tapi Al-Quran ini terus mengisyaratkan, memberitahukan kepada kita. Dalam tadi surat An-Nur ayat 41 di sana terdapat isyarat. Allah menyebutkan ketika segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Allah sebutkan dan burung itu ya, ketika terbang mengepakkan sayapnya. Itu sebenarnya burung-burung pun bertasbih. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya ya juga dari ayat yang lain kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya bertasbihnya makhluk-makhluk tersebut ya adalah dengan mentaati perintah-perintah Allah pada apa yang mereka diciptakan. Matahari diciptakan ya, untuk senantiasa bersinar menyinari alam ini ya, terutama menyinari bumi ini terus menerus ya, mereka karena matahari diciptakan untuk itu terus melakukan itu, tasbihnya seperti itu. Bumi diciptakan bagaimana ya, beredar pada sumbunya ya, dan juga mengitari matahari sejak diciptakan terus begitu. Inilah ya tasbih mereka. Arti tasbih mereka kepatuhan mereka di dalam menjalankan apa yang ditugaskan kepada mereka. Begitu juga sel-sel darah kita, jantung kita, ya, sejak kita ya, di dalam kandungan ibu kita jantung sudah berdetak sampai nanti kita meninggal terus berdetak, karena memang fungsinya diciptakan bagaimana jantung untuk memompakan darah ya, yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Itu tugasnya seperti itu. Ini dilaksanakan oleh jantung kita. Jadi mereka bertasbih dengan mentaati, mengikuti perintah yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk tugas tersebut. Ya, darah begitu juga ya, membawa nutrisi-nutrisi, oksigen ke seluruh tubuh. Ya, kemudian setelah bersih kembali lagi ya, dibersihkan lagi dan seterusnya. Itu terus dilakukan. Paru-paru kembang kempis menghirup oksigen. Itu tasbihnya mereka. Artinya ketaatan mereka, kepatuhan mereka menjalankan tugas yang mana mereka diciptakan untuknya. Hal ini pun ya, makna ini saya ambil dari firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 18. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mirip dengan ini, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nas. Tidakkah kamu saksikan bahwasanya Allah sujud kepadanya segala sesuatu, apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohonan, binatang-binatang melata, semuanya sujud kepada Allah. Artinya mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah.
Kan kalau kata sujud, arti sujud, orang sujud itu artinya patuh kepada yang disujudin. Ya. Sujud itu menunjukkan kepatuhan, ketundukan ya seorang kepada yang disujudi. Oleh karena itu juga kenapa saya kaitkan antara sujud dengan tasbih? Karena ketika turun firman Allah, fasabbih bihamdi rabbik, ya, atau sabbih isma rabbikal a'la. Apa kata Rasulullah? Ij'aluha fi sujudikum. Ketika Allah perintahkan kepada kita sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Rasulullah perintahkan, jadikan bacaan ini subhana rabbiyal a'la wa bihamdih pada sujud kalian. Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan ini dalam sujud kalian. Karena ada kaitan antara tasbih dengan sujud. Nah, jadi dari sini kita bisa fahami tasbihnya makhluk-makhluk selain Allah itu adalah kepatuhan mereka, sujudnya mereka, kepatuhan mereka atas apa yang ditugaskan oleh Allah ya, pada penciptaan mereka dengan fungsi-fungsi mereka masing-masing. Di sini ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 18 menerangkan bagaimana makhluk-makhluk tersebut yang disebutkan tadi bersujud kepada Allah. Dan juga banyak di antara manusia, wa katsirun minan nas, enggak semua manusia ya sujud kepada Allah. Ya, enggak semua manusia bertasbih kepada Allah. Tapi ya, organ-organ manusianya bertasbih. Paru-parunya, jantungnya, darahnya, limpanya, ginjalnya, semuanya bertasbih kepada Allah. Walaupun itu dari orang kafir, orang yang menentang kepada Allah, dirinya menentang Allah, tapi sebenarnya organ-organ tubuhnya bertasbih kepada Allah, taat kepada Allah, sujud kepada Allah. Karena di dalam tubuh kita semuanya enggak semua organ tubuh kita bisa kendalikan. Kita bisa kendalikan tangan kita kita ambil ini, angkat ini. Bisa kita kendalikan kaki kita, bisa jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi apakah jantung kita yang kendalikan? Apakah paru-paru kita yang kendalikan? Tidak, Allah yang kendalikan. Mereka Allah ciptakan untuk tugas tertentu, mereka taat kepada Allah. Enggak taat sama kita. Kalau jantung kita harus taat sama kita, oh kapan berhentinya, kapan berdetaknya, repot. Ntar kita lupa ya, jantung kita enggak berdetak karena enggak kita perintahkan. Tapi ini adalah semuanya taat kepada Allah, sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diksinya kalimat ini dalam surah Al-Hajj, Allah enggak seperti bilang ya, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu, itu semuanya sujud kepada Allah. Tapi gerian manusia wad dawabu, dan juga binatang-binatang melata, semuanya sujud kepada Allah. Giliran manusia Allah enggak bilang wan nasu, enggak, tapi wa katsirum minan nas, dan banyak daripada manusia ya juga sujud kepada Allah. Enggak semuanya, karena di antara manusia banyak orang-orang yang ingkar, banyak orang-orang yang sombong yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab, dan banyak di antara manusia juga yang mereka akan mendapatkan azab dari Allah, yaitu mereka tidak sujud kepada Allah. Jadi oleh karena itu Allah perintahkan, setelah tadi Allah nyatakan berkali-kali dalam firman-Nya, segala makhluk semuanya ini bersujud kepada Allah. Kenapa kita ini enggak mau sujud? Semuanya bertasbih kepada Allah dengan mensucikan Allah, membersihkan hatinya dari berbagai prasangka yang buruk kepada Allah. Kenapa kita tidak? Ya, semua makhluk itu taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah yang Allah perintahkan. Kenapa kita tidak? Oleh karena itu kita diperintahkan sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Artinya perintah sucikan ini ya, seperti saya sebutkan tadi, bukan Allah ya tidak suci, tidak maha suci sehingga perlu kita sucikan, bukan itu maksudnya. Tapi kita sucikan diri kita
ya, dari berbagai prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan, oh ketika kita dapat musibah, oh kita nggak diperhatikan oleh Allah. Ketika berdoa kita katakan, oh Allah nggak mengabulkan, nggak mendengar, nggak mau mendengar doa kami. Tidak, berdoalah selalu, sehingga Rasulullah SAW katakan, ketika kita berdoa jangan ada prasangka buruk kepada Allah. Berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Pasang dia dalam hati kita, kita yakin Allah akan kabulkan. Ya, memang kadang-kadang ada yang kabulkannya cepat, ada yang Allah kasih tangguh. Semuanya ini ada hikmahnya. Allah ingin berikan sesuatu kepada kita ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kebaikan untuk diri kita. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kita mau agar supaya kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya pada sesuatu yang terbaik, yang sesuai Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabbihis rabbikal a'la. Ya. Maka oleh karena itu baca ini terus. Di samping kita sholat, selalu kita baca bacaan ini bertasbih. Juga di luar sholat kita diperintahkan untuk bertasbih. Agar supaya apa? Oleh karena alam semesta ini bertasbih, agar supaya kita selaras dengan alam semesta ini, selaras dengan organ-organ tubuh kita. Ya, mereka bertasbih, kita pun bertasbih. Kalau kita berjalan hidup beriringan dengan alam semesta ini semuanya yang sama-sama taat kepada Allah, kita akan merasakan ketenangan, kemudahan, kebahagiaan, keselamatan seperti itu. Tapi kalau orang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh seluruh alam ini kalau menentang arus kan akan terjadi kesengsaraan. Sering saya kasih gambaran ketika dulu waktu saya pergi haji, saya rasakan ketika tawaf itu. Lagi tawaf kan semua orang tawaf itu mengelilingi Ka'bah searah berlawanan dengan arah jarum jam. Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Seperti ini. Semuanya kan seperti itu. Kita juga tawaf kan seperti itu, ngikutin arus yang banyak itu. Pada saat tawaf ifadah itu padat sekali, karena orang yang haji kan banyak sekali. Apalagi di samping kita ini orang-orang banyak, orang-orang besar, orang Turki, orang yang hitam-hitam. Kita gencat-gencat kan gitu. Tapi karena kita ngikutin arus sama dengan mereka, kita tawafnya jadi ringan, bahkan badan kita kadang-kadang keangkat, kegencet gitu, kaki nggak nginjek, terbawa arus begitu. Jadi ringan. Coba kalau kita berlawan arus, orang semuanya berputar berlawanan arah jarum jam, kita berputar berbalik searah jarum jam, kita tergilas nantinya, kita injak-injak seperti. Jangankan kita berbalik saja. Misalnya orang diam aja. Misalnya kalau kita lagi tawaf, kemudian misal buku kita jatuh, jangan kita diam, jangan kita ambil. Bisa ditubruk orang-orang yang belakang. Mereka nggak tahu, bukan sengaja. Seperti itu, karena semuanya terdorong. Ya. Jadi kalau kita ikut semua barang, niscaya kita akan senang. Terakhir, saya pernah dulu waktu di pesantren baca kitab Riyadhus Shalihin, baca satu hadis yang menerangkan ketika Sayyidah Fatimah, karena beliau itu ngurus keluarganya itu, ngurus suami dan anak-anaknya itu nggak ada pembantu, menumbuk gandum sendiri, bikin roti sendiri, masak sendiri, mencuci sendiri dan sebagainya.
Sehingga ya tangan-tangan apa kapalan lah gitu banyak bekerja. Ketika Islam sudah mulai jaya, musuh-musuh Islam banyak dikalahkan dan kaum muslimin banyak mendapat ghanimah, terutama sekali ketika perang Khaybar, ya, benteng Khaybar direbut oleh kaum muslimin. Bahkan yang merebutnya sendiri adalah Imam Ali, ya. Sayyidina Ali yang menghancurkan benteng Khaybar, benteng yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu nggak tembus-tembus. Ini satu-satunya benteng terkuat, ya, orang Yahudi di apa yang terakhir. Ini nggak pernah dikalahkan. Ya, semua sahabat yang memimpin pasukan nggak bisa tembus. Akhirnya Rasulullah SAW kumpulkan para sahabatnya, karena bagaimana nih kok benteng Yahudi ini nggak bisa kalah itu, nggak bisa direbut, nggak bisa dihancurkan, kokoh sekali. Akhirnya ketika Rasulullah berkumpul setelah salat dengan para sahabatnya, Rasulullah bilang, la'atiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhullah wa yuhibbullah wa yuhibbullah. Jadi aku akan berikan panji, arti pimpinan, panji ya, panji bendera ya, pimpinan besok kepada seorang laki-laki yuhibbullaha wa rasulah, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah pun ya, dan Rasulnya cinta kepadanya. Ini di kalangan para sahabat. Ya, wa yaftahullahu ala yadih, dan Allah akan memenangkan peperangan pada pimpinannya, kekuasaannya. Nah, udah Rasulullah bilang besok kan, Rasulullah janjikan ini, mungkin Rasulullah bilangnya itu waktu sholat maghrib atau sholat isya gitu ya. Setelah sholat isya berkumpul, Rasulullah katakan, karena ini sudah banyak sahabat yang Rasulullah tugaskan mimpin menjadi pimpinan pasukan dalam peperangan Khaybar ini, nggak ada yang mampu menembus benteng Khaybar. Akhirnya Rasulullah katakan, besok aku akan berikan panji ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini kesaksian dari Rasulullah SAW sendiri. Semua orang kemudian besok, siapa nih kira-kira? Akhirnya semua orang pengen ditunjuk sebagai pimpinan perang pada waktu itu, karena ini yang jadi pemimpin sudah Rasulullah nyatakan, dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Sayyidina Umar sendiri mengatakan, ma ahbabtul imarata ghairal yaum, aku tidak pengen menjadi pemimpin kecuali hari itu. Ya, karena bagaimana pemimpin ini, Rasulullah nyatakan sendiri, pemimpin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya besok paginya ketika subuh, ya Rasulullah mau umumkan nih siapa nih pemimpinnya. Semua orang itu pada istilahnya memanjangkan lehernya gitu, supaya pengen kali Rasulullah nggak lihat nih, ya, mau nunjuk saya gitu. Pada pengen ditunjuk, ya seperti itu. Tapi semuanya di antara sahabat yang hadir situ, sahabat-sahabat besar, nggak ada yang ditunjuk oleh Rasulullah, karena Rasulullah yang lihat Sayyidina Ali kagak ada. Langsung ditanya, aina Ali, di mana Ali? Oh, semuanya memang nggak ada di situ, nggak hadir. Oh, ada yang ngabarin, ya Rasulullah dia nggak hadir karena lagi sakit mata. Dia sakit mata. Oh, dipanggil akhirnya. Panggil, suruh datang ke sini. Walaupun sakit suruh datang. Ketika datang menghadap, ditanya, kenapa kamu? Matanya sakit, nggak bisa ngelihat.
Akhirnya Rasulullah SAW doakan, diludahin sama Rasulullah, langsung sembuh. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, pandangan mataku lebih jernih dari sebelumnya. Tidak pernah sejernih seperti ini. Nah, setelah itu Rasulullah SAW serahkan Panji kepada Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali yang pimpin peperangan Khaybar itu. Pimpin peperangan Khaybar, benteng Khaybar yang tangguh itu akhirnya kalah. Diceritakan oleh para sahabat bagaimana kegagahan Imam Ali. Sampai ketika berperang, bukan pemimpin itu perangnya belakang, biasanya kan komandan, kalau sekarang yang maju kan prajurit. Kalau enggak Imam Ali enggak, Sayyidina Ali di depan. Sampai diceritakan ketika sampai bukan perang dengan mudah, ini sulit memang. Sampai perisai Sayyidina Ali itu pecah-pecah. Yang dijadikan perisai ketika menghadapan itu adalah sampai pintunya, yang pintu gerbangnya itu dijadikan perisai yang oleh Sayyidina Ali. Bagaimana kekuatan Imam Ali? Pintu dibuat, pintu segede itu misalnya atau lebih, dibuat perisai di bawah untuk ketika menghadapi musuh seperti itu. Inilah peperangan Khaybar, akhirnya benteng Khaybar direbut. Para sahabat-sahabat dapat ghanimah, dapat emas dan sebagainya semuanya. Sayyidah Fatimah kemudian mengadu kepada Rasulullah, ngomong kepada suaminya Imam Ali, tolong beritahu ayah saya, barangkali kita bisa, kan para sahabat tuh dapat ghanimah, ada juga dapat segala sesuatu lah kekayaan. Cobalah barangkali buat kita nanti ada pembantu aja deh yang bisa membantu saya di dalam menjalankan segala urusan rumah tangga ini. Pesan minta tolong kepada Sayyidina Ali. Pada Sayyidina Ali ini sebagai pemimpin pemimpin pasukannya tadi. Dari Sayyidina Ali ngomong kepada Rasulullah SAW, menceritakan apa yang diminta oleh Sayyidah Fatimah. Lalu Rasulullah SAW nggak tanggapin. Rasulullah langsung temuin putrinya Sayyidah Fatimah alaihissalam. Setelah ketemu, Rasulullah SAW dengarkan apa keluhan putrinya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, hai Fatimah, maukah kamu aku ajarkan kepada engkau sesuatu yang lebih hebat daripada pembantu tadi? Ya tentu Rasulullah. Sayyidah Fatimah katakan, tentu ya Rasulullah, kemau. Akhirnya Rasulullah Sayyidah Fatimah diajarkan, Fatimah, kalau kamu mau tidur jangan lupa baca Subhanallah 33 kali, baca Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan La ilaha illallah, Allah Akbar kabira, Alhamdulillah katsira, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumituhu ala kulli syai'in qadir. Yang biasa kita baca waktu salat, habis salatnya. Sayyidah Fatimah matuhi perintah ayahnya. Khadamah enggak diberikan, pembantu enggak diberikan, tapi diamalkan apa yang dibawa Rasul. Setelah itu tidak ada lagi keluhan tentang capek ini, enggak ada. Saya bingung waktu pesantren dulu, apa sih masa Rasulullah Sayyidah Fatimah perlunya pembantu, kok yang diajarkan sama Rasulullah bukan dikasih pembantu, malah yang diajarkan bertasbih. Apa korelasinya? Ketika baca ayat-ayat ini baru saya paham bagaimana tasbih itu. Ketika kita bertasbih berarti kita ngikutin arus seperti tadi. Alam semesta ini semuanya bertasbih. Kalau kita pun bertasbih, walaupun tasbih jangan hanya ucapan artinya bagaimana jiwa raga kita pun bertasbih kepada Allah dengan taat dan patuh menjalankan perintah-perintah Allah, maka segala sesuatunya akan terasa ringan. Seperti tadi kita berjalan mengikuti arus, akan ringan seperti itu. Inilah yang dijalankan, diamalkan oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah memang seorang yang taat, tapi ketaatan jiwa raganya juga Rasulullah perkuat dengan
ketaatan atau tasbih jiwa raganya sudah, ya, tapi Rasulullah kuatkan dengan tasbih secara lisan. Ya, kalau alam semesta tadi seperti bumi, pohon-pohonan, mereka semuanya bertasbih bukan secara lisan, karena mereka nggak ada lisan, lidah, tapi namanya yang disebut lisanul hal. Ya, lisanul hal artinya lidah kenyataan, seperti itu. Di dalam pepatah Arab mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kenyataan itu lebih fasih, lebih terang, lebih jelas, ya, daripada lisan ucapan, ya, seperti itu. Nah, inilah yang diperintahkan jadi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sabbihisma rabbikal a'la. Tiada lain agar supaya sebagaimana makhluk-makhluk Allah di alam raya ini, termasuk apa yang ada di dalam diri kita, semuanya taat dan patuh, bertasbih kepada Allah. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan senantiasa lidah kita basah, ya, dalam selalu bertasbih, bertahmid, ya, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.